Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian yang ke-18 sambungan yang kemarin. Hari ini kita ingin baca tentang air najis. Kemarin air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda yang suci. Ternyata air itu tidak bisa lagi kita guna untuk bersuci. Air itu bukan lagi air mutlak. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang masalah air najis. Bagaimana sih apa kriteria air najis yang dianggap air najis dan bukan lagi air mutlak. Baik, langsung saja kita baca isi kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Au kanal ma'u ghairu mutaghayyirin bi khalitin tahirin. Atau adalah air ya ghaira mutaghayyirin, tidak berubah bi khalitin tahirin, dengan mukhalid, dengan benda yang suci. Nah, itu. Jadi air tidak berubah dengan bercampur dengan benda yang suci sebagaimana pada ngaji kita sebelum ini. Sebagaimana pada pengajian kita tentang air mutaghayyir. Tetapi karena adalah taghayyuruhu, berubahnya air, bin najisin, dengan najis. Jadi berubah air dengan najis. Nah, fa innahu la yusamma, tidak dinamai air itu air mutlak. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya air tersebut yang berubah dengan najis itu la yusamma, tidak dinamakan air yang berubah dengan najis itu ma'an mutlakan, sebagai air mutlak. Nah, di saat sudah berubah dengan najis, maka tentu air itu tidak lagi dinamakan air mutlak. Nah, tapi air apa juga dinamakan? Dinamakan air najis. Gitu. Walau kana, nah, jikalau adalah al-ma'u, artinya air. Jikalau adalah air kasiran, itu banyak, qullataini fa'aksar, banyak yang 2 sampai 2 qullah, fa'aksar, maka lebih banyak. Nah, jikalau air sampai 2 qullah atau lebih banyak daripada 2 qullah, sebanyak apapun, fal ma'u, maka, nah ini yang tadi ini, walaupun air yang berubah dengan najis tadi, walaupun air itu banyak. Nah, apakah kalau sedikit sudah jelas, banyak sekali, walaupun banyak, tetap kalau sudah berubah dengan najis, tetap dianggap air najis, bukan lagi air mutlak, apalagi yang sedikit. Nah, itu. Maka falma'u, maka air, idza taghayyara, apabila telah berubah, bin najasin, dengan najis, sara, jadilah air itu mutanajisan, air yang najis, bil ijma', dengan ijma' ulama mazhab. Ini ijma' semua 4 mazhab. Air kalau sudah berubah dengan najis, maka jadilah air itu air mutanajis. Nah, ini tidak ada khilaf. Nah, jadi apakah air sedikit atau air banyak? Sawa'un kana taghayyuru qalilan am katsiran. Baik
berubah, baik adalah taghayyur, baik adalah berubah qalilan sedikit, am kasiran atau banyak. Apakah berubahnya itu sedikit atau banyak? Ya. Wasawaun al-mukhalid wal mujawir, baik berubah dengan cara mukhalid atau berubah dengan cara mujawir. Ini bedanya dengan air mutaghayyir. Air mutaghayyir kemarin kalau berubah dengan cara mujawir tidak bermasalah. Tapi kalau air najis ini kalau berubah dengan mujawir bermasalah. Maka tidak dianggap lagi air mutlak. Apalagi berubah dengan cara mukhalid gitu. Wala farqa baina taghayyuril hissi wa taqdiri, dan tidak ada perbedaan antara berubah yang hissi. Berubah hissi itu berubah yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita rasa, bisa kita cium. Wa taqdiri, berubah secara takdir, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dapati dengan panca indera, tapi secara perkiraan saja. Seperti misalnya berubah dengan benda najis yang sama dengan air, tentu tidak nampak perubahannya. Maka di saat seperti itu berubah ada, tapi pada takdir saja. Begitu. Fa in kanal khalitu, maka jika adalah khalid, maka jika adalah benda yang mukhalid yang bercampur dengan air itu najis. Nah, jika benda yang bercampur dengan air itu najis, fima in kasirin, dalam air yang banyak. Nah, jika adalah benda yang mukhalid yang bercampur dengan air itu adalah suatu najis dalam air yang banyak. Nah, ini begini penjelasannya. Jika najis yang bercampur dengan air itu dalam air yang banyak. Nah, itu bagaimana? U'tubira, maka diiktibarkan, dilihat, bi asyaddis sifat, dengan yang paling berat sifatnya. Sifat rasanya, sifat baunya, sifat warnanya. Itu dengan yang paling berat. Beda dengan kemarin pada pengajian kemarin tentang air mutaghayyir. Kalau mutaghayyir, kalau jatuh suatu benda suci yang sama dengan air dalam air, maka tidak tahu kita apakah ada berubah atau tidak berubah. Maka di saat itu dilihatnya adalah pertengahan sifat, pertengahan baunya, pertengahan rasanya, pertengahan warnanya. Kalau ini yang paling berat baunya, paling berat rasanya, paling berat warnanya. Kalau terjadi berubah warnanya dengan sangat berat, maka dianggap itu sudah air najis. Kalau baunya sudah sangat berat, maka dianggap itu air najis. Kalau rasanya sudah sangat berbeda, maka dianggap itu air najis. Ini kejadian penjelasan seperti ini jika terjadi jatuh najis dalam air yang banyak. Kalau air sedikit tidak berlaku hukum ini. Sedikit berubah, ya. Kalau air yang di bawah 2 qullah berubah tidak berubah tetap najis. Kalau air yang 2 qullah tidak banyak sekali, itu berubahnya tidak berlaku hukum ini, ya. Kalau air banyak sekali baru berlaku hukum ini. Bagaimana takaran warna yang paling berat? Nah, itu takarannya sekalaunil khabri, seperti warna tinta. Ini berubahnya sudah ukuran berat warna berubah itu seperti warna tinta. Kalau jatuh najis yang warna kuning, ya berarti berat berubahnya ke kuning berat sekali gitu. Wa ta'amil khilli, dan rasa cuka. Kalau dalam bidang rasa, takaran rasa yang paling berat itu adalah rasa cuka. Nah, kalau rasa airnya itu sudah berat sekali berubah ke rasa najis. Warihul misi, dan bau misik, minyak kasturi. Nah, itu bau yang dianggap sangat berat baunya. Nah, kalau dalam bidang bau, ukuran baunya sudah sangat luar biasa bau najisnya. Lighaldihi, karena beratnya bau warna tinta, beratnya rasa cuka, beratnya bau kasturi. Nah, jadi demikianlah pengajian hari ini. Untuk hari ini cukup di sini saja pengajian kita materi tentang air najis. Jadi air najis itu adalah air suci yang bercampur dengan najis lalu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka air itu dianggap air najis. Apakah air itu sedikit atau banyak? Nah, kalau airnya yang cukup banyak, nah itu kalau terjadi seperti itu ijma' ulama dianggap air najis. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak najis. Nah,
Apakah berubah dengan cara mukhalid seperti air kopi atau berubah dengan cara mujawir? Najisnya masih bisa diangkat dari air, tapi airnya sudah berubah. Nah, itu tetap juga air najis. Kalau airnya banyak sekali jatuh najis bercampur dengan najis, itu yang dilihat berubahnya jika berubah sangat berat. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alam tanahu fardud ilaina anda tiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abadanana wantaliq bihi lisanana wa qawi bihi azbana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.